Hai guys, hari ini kita mau buat kali ini kita mau nonton bersama film, nonton filmnya kok bisa ya. Kita akan nonton 3 video hari ini, jadi kita nonton ya. Apa begitu kita bumi terlihat datar, oke? Di mata kita bumi selalu terlihat datar, padahal bumi sebetulnya berbentuk bulat atau lebih tepatnya oblet spheroid. Tapi jika benar bulat, kenapa bagi kita bumi terlihat datar? Pendeknya, bumi bisa terlihat seperti datar karena bumi itu sangat besar dibandingkan kita manusia yang sangatlah kecil. Oke, manusia itu kecil guys. Jadi intinya kayak gitu ya. Contohnya, saat berada di tepi pantai, kita bisa melihat ya. kapal yang datang muncul sedikit demi sedikit dari balik cakrawala. Fenomena ini hanya bisa terjadi karena bumi kita memiliki lingkungan. Sekalipun kita bersikeras bahwa dari sudut pandang kita, permukaan laut selalu tampak datar. Kemudian jika misalnya benar bumi itu datar, kenapa belum pernah ada orang yang pernah melapor bahwa mereka pernah pergi ke ujung dunia? Faktanya, jika kita lurus terus ke satu arah, pada akhirnya kita akan sampai kembali ke tempat semula. Memang benar manusia sudah mempertanyakan soal bentuk bumi sejak berabad-abad lalu, bahkan hingga saat ini. Contohnya di Mesir kuno pernah ada kepercayaan bahwa bumi itu berbentuk kotak. Lalu di Yunani kuno banyak Oke, orang guys, yang kita menganggap akan bahwa mengurangi bumi jumlah itu berbentuk videonya ya. seperti mangkuk Kita ceper. nonton Namun videonya kemudian 2 aja terima kasih guys. kepada para peneliti, 2. ahli astronomi modern, Ini video dan pertama ya. misi keluar angkasa, karena melalui pengamatan mereka, akhirnya kita tahu pasti bahwa bumi itu bulat. Miskonsepsi soal bentuk bumi sesungguhnya dapat dimaklumi, karena menurut para ahli psikologi kognitif, kita sebagai manusia selalu berusaha memahami lingkungan sekitar melalui intuisi kita. Akibatnya, kita menerjemahkan dunia seperti apa yang kita lihat. Padahal faktanya, jika dipelajari lebih dalam, tak selalu seperti apa yang kita lihat. Jadi mungkin sudah saatnya kita mulai belajar mengakui keterbatasan kita dalam memahami alam semesta yang tidak terbatas ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Like and subscribe. Lihat nih ya. Pada zaman yang serba saat ini, kita tak perlu lagi Aduh, repot bakso restoran mencari lagi. makanan, Aduh, tak semuanya perlu lagi beli bakso. koran untuk baca berita. Kita selalu mengupdate hal apapun yang sebenarnya tidak terlalu penting. Itu semua tentunya terjadi karena perkembangan teknologi kita. Tapi sebenarnya seberapa kita sekarang? Teknologi lahir dan berkembang sebenarnya karena adanya masalah dan kemudian ada potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti halnya juga di negara kesayangan kita ini, Indonesia, yang memiliki pengguna yang sangat banyak. Dan oleh karena itu, berbagai permasalahan di negeri kita ini juga diselesaikan dalam tanda kutip secara online. Seperti misalnya belanja online, hiburan online, bahkan transportasi yang dalam tanda kutip di-online-kan. Berbagai solusi online yang dikembangkan di Indonesia dan di dunia dimulai dari sesuatu yang disebut sebagai startup digital. Pendeknya, startup digital itu adalah perusahaan rintisan yang mencoba menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknologi digital. Seperti misalnya mesin pencari yang kita gunakan untuk mencari informasi yang tidak penting, media sosial untuk update hal-hal galau, hingga website video yang sedang Anda tonton saat ini, semuanya berawal dari startup digital. Pendeknya, teknologi sudah sangat besar mempengaruhi bagaimana kita sebagai manusia hidup. Kita pun bisa berturut serta menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi terhadap masalah di sekitar kita. Mungkin kita bisa mengambil peran dalam semua kemajuan ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih kepada 1000 Startup Digital untuk episode bagi kalian semua yang bermimpi untuk menyelesaikan permasalahan di negeri kita ini dengan inovasi teknologi. Cek website 1000 Startup Digital.